profesor kebanggaan kita, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Hari ini sudah bukan lagi rektor IPB. Kemudian Wakil Kepala BRIN yang saya hormati, para deputi yang hadir pada kesempatan siang hari ini, teman-teman dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Bahwa saya mohon maaf terlambat agak lama karena harus menetapkan upah minimum provinsi. Sore ini harus sudah dikirim ke kabupaten kota, dan kalau saya nggak cepat nanti makin banyak orang yang datang ke pusat. Iya. Pada kesempatan siang hari ini saya mengucapkan terima kasih bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama, karena salah satu program dari pembangunan di Indonesia itu adalah masih lemahnya riset dan kemudian masih rendahnya biaya riset. Padahal di negara manapun yang mengalami kemajuan pasti berangkat dari riset, dan yang paling mahal dari sebuah kegiatan pembangunan itu adalah membuat riset. Itu yang paling mahal. Kalau sudah ada hasil riset tinggal melaksanakan, itu teknis. Karena kalau sudah pelaksanaan teknis itu tidak mesti pendidikan yang terlalu tinggi. Bangunan yang hasil riset dengan teknologi yang sangat tinggi pada akhirnya dikerjakan lulusan SD. Tapi yang punya ide dan membuat risetnya harus orang yang ahli. Untuk itu ke depan apa sih yang menjadi kebutuhan dasar kita? Yang pertama, kita harus segera membuat mitigasi bencana. Mitigasi bencana sehingga nanti ada aspek mitigasi yang terintegrasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, BRIN, Badan Meteorologi dan Geofisika. Kenapa? Saya itu tadi malam itu keliling ke daerah Lembang, daerah Puncak, Bunjul. Seluruh rumah itu pila-pila luar biasa banyaknya. Saya tidak berharap sih, cuman saya membayangkan kalau gempa terjadi, saya bisa jadi jauh lebih berat dibanding dengan Aceh. Aceh itu kan penduduknya sedikit, Jawa Barat itu kan penduduknya banyak. Nah, ini yang saya mikir, saya bilang kalau ini longsor di sini larinya kemana? Kemudian evakuasinya kemana? Kemudian apa yang mesti dilakukan? Saya tadi malam sambil melihat ini artinya bahwa ada sebuah kesalahan fatal yang selama ini terjadi, membiarkan pembangunan secara sporadis terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi. Ini yang pertama. Sehingga tata ruang itu menjadi bagian penting untuk segera diharmonikan, dan kita akan mulai bahas di jadwal ini, dan pemerintah pusat juga sudah merevisi PP tentang tata ruang. Perubahannya bisa dilakukan tidak dalam 25 tahun. Yang kedua, produktivitas publik. Kita tahu bahwa terjadi penurunan produksi pada sektor-sektor yang selama ini menjadi kicuan area atau sabuk bencana kalau bahasa saya, yaitu area-area perkebunan. Nah, area perkebunan itu kan menjadi sabuk di wilayah Gunung Merapi, dari mulai Puncak, Lembang, Cilanter, Ciwidey, Pangalengan, Malabar. Nah, saya di Belanda itu dulu itu membuat sebuah grand design sangat cerdasnya luar biasa. Itu memiliki kepentingan jangka panjang. Nah, problemnya hari ini adalah seluruh perkebunan itu mengalami kerugian. Itu kan problemnya. Nah, kan ini harus menjadi bahan rekomendasi juga. Nah, kemudian karena membutuhkan mengalami kerugian, mereka mencari uang tunai, uang cash, uang fresh. Karena mencari uang fresh, mereka rata-rata tidak berlatar belakang perkebunan ministernya. Karena mereka tuker. Akhirnya yang terjadi adalah alih fungsi lahan perkebunan secara membabi buta. Kemudian menjadi ancaman baru terhadap terjadinya bencana. Sehingga saya berani mengatakan bahwa seharusnya perkebunan
kina tetap kina. Andai kata mereka mengalami kerugian dikarenakan produksi yang menurun, kualitasnya yang rendah dan berbagai hal, maka dalam pandangan saya negara harus mengatur. Kenapa? Minimal negara tidak kehilangan uang untuk penanganan bencana. Gitu. Kalau ngitung Aceh misalnya kan 60 triliun kan gitu. Ini kan logika ini kan harus segera dipakai oleh kita. Jangan terus-terusan logika produksi. Tetapi di balik itu saya juga ingin mengembangkan ke depan bahwa mereka tetap menjadi penyangga hutan, penjaga gunung, tetapi tetap punya produksi. Artinya riset tentang teh, riset tentang karet, riset tentang kina dan berbagai komoditi strategik lainnya yang itu punya fungsi-fungsi konservasi harus menjadi bahan utama. Kemudian berikutnya adalah masih dalam sektor perkebunan, sekarang pertanian. Pertanian saya lihat itu area sawah hampir di seluruh wilayah Jawa Barat, terutama yang menjadi pusat-pusat produksi, itu kan mengalami kejenuhan, sehingga biaya produksinya sangat mahal dan kecenderungan orang kan mengambil hal-hal yang mudah. Nah, ditambah lagi hilangnya ekosistem pertanian. Dulu sawah tetap subur karena petaninya punya kambing, petaninya punya sapi, kemudian di sawahnya punya bebek, siklusnya jalan. Keongnya juga dipungut, tidak diracun kayak sekarang. Nah, kemudian hari ini kan siklus itu hilang. Petani ngambil cara yang paling aman, yaitu pupuk. Gitu. Karena pupuk subsidi ini kan sebenarnya tidak menjadi sesuatu kan sebenarnya. Nah, saya menginginkan kita paham bahwa petani kita hari ini semakin tidak lagi punya ekosistem pertanian, dia mengandalkan pupuk kimia. Harus ada formulasi jenis pupuk yang bisa kembali memuliakan tanah. Karena mereka kalau kayak saya sih masih menjaga gitu kan, beli garam, beli kapur, gitu kan. Mau saya bikin kandang rumah di tengah sawah, saya lepasin bebek dalam setiap hari dari soal. Tapi kan kalau yang lain nggak bisa. Nah, ini kan harus segera sebelum nanti sampai pada titik jenuh. Mungkin kan terjadi stag produksi mungkin Pak ya. Nah ini harus ada formulasi ini yang mesti di dunia pertanian itu. Kemudian yang berikutnya adalah saya ingin juga mengumumkan tentang ancaman yang terjadi pada Danau Cirata, Danau Jatiluhur, di mana jumlah kerambanya sudah sangat tinggi. Kemudian pasti kualitas ikan itu saya akan mengalami penurunan tajam. Jangan sampai orang merasa mengkonsumsi ikan itu menjadi sehat, padahal justru akan menjadi penyakit. Kan ini kan harus segera. Gitu. Apalagi hari ini kan tingkat konsumsi ikan meningkat. MBG itu kan pasti produksi kita pembelian ya, konsumsi ikan anak-anak sekolah itu pasti tinggi nih. Nah, tapi kan ada arti kalau yang dikonsumsinya itu berbahaya. Gitu kan kita harus mikirin juga itu. Nah, ini harus saya ingin kalau lembaga independen yang mengumumkan kan ada problem. Minimal kita tertutup dulu, kita sodorin apa kan gitu Pak. Ini kan ancaman menurut saya. Ini ancaman. Nah, kemudian saya juga ingin mengembalikan kembali Jawa Barat itu paritas-paritas yang memiliki keunggulan. Misalnya kayak Banyuwangi kembali lagi berjaya karena bagaimanapun kelas menengah itu semakin meningkat, produktivitas pangan untuk kelas menengah semakin menurun. Ditambah lagi gerakan untuk tidak makan beras atau tidak makan nasi ya, pada kelas menengah kan semakin tinggi. Tapi kan larinya ke tepung terigu kan lebih kacau juga impor. Nah ini juga harus ada solusi bahwa kita bagi mereka yang sudah masuk kelas menengah pengen diet, kita ini ada beras nih, kalau dimakan pun tidak gemuk asal suaminya kawin lagi. Jadi sangat. Nah, yang berikutnya iya kalau tidak akan gemuk Pak. Kalau suaminya kawin lagi kan sakit hatinya kurus Pak. Gitu. Jadi kalau ingin meluruskan badan istri kawin lagi aja.
Nah, nah kemudian riset-riset itu juga harus berkembang ke riset peternakan, ke riset perikanan, ke riset-riset produktivitas pertanian. Kenapa saya kokoh di situ? Karena yang jadi problem Jawa Barat itu saya lihat itu meningkatnya industri manufaktur di Jawa Barat tidak boleh menurunkan industri pertanian. Justru ini harus menjadi penyangga kuat. Sehingga dalam pandangan saya itu, secara ekonomi itu Jawa Barat itu harus lebih tinggi dari Jawa Tengah, lebih tinggi dari Jawa Timur, lebih tinggi dari Bali. Kenapa? Karena dia punya potensi semuanya. Dia punya potensi alam yang baik, dia punya potensi industri pertanian yang cukup, dan dia sudah memiliki industri manufaktur. Kan siklusnya kan bisa jalan. Nah yang terjadi kenapa nggak naik? Karena yang selama ini terjadi adalah penyangganya tidak dari kita, gitu loh. Daging meningkat, dagingnya bukan dari kita, gitu loh. Sayuran meningkat, sayurannya bukan dari kita. Kita perlulah, kita prihatin sebagai orang Jawa Barat. Saya ini peternak. Jadi kalau ingin nyari sapi itu di Jawa Tengah. Ini Pak, ini harus, kan kita aneh Pak. Padahal Gunung Kidul itu nggak ada rumput hijau. Tapi di Gunung Sapi itu Pati, Gunung Kidul, Kebumen, sapi putihnya sangat terkenal. Jawa Barat itu endemik sapinya sudah nggak menonjol. Padahal rumput yang paling hijau itu di Jawa Barat, bukan rumput tetangga. Jawa Barat gitu loh. Nah, kan ini kan aneh Bang. Ini harus menjadi sesuatu yang kita pikirkan. Jangan sampai, coba Bapak perhatikan deh, kalau menjelang Idul Kurban atau Idul Fitri, itu antrian mobil pengangkut sapi itu dari Jawa Tengah. Yang di Jakarta itu padahal kalau ngitung ongkos, kalau mereka misalnya satu sapinya 500.000 rupiah untuk ongkos atau 1 juta, kita kalau bangun industri peternakan di Bekasi ke Jakarta lebih dekat, kan lebih murah barang kita. Nah ini yang harus menjadi fokus kita. Karena industri sekarang terus tumbuh di Jawa Barat, bahkan di tempat lain tidak begitu tumbuh, kita tumbuh investasi. Kemudian pangan kita relatif berasnya relatif cukup, coba kemudian sayuran kita relatif baik, kita industri penunjangnya itu adalah pada sektor peternakan. Kita ingin nanti ke depan punya sektor-sektor peternakan yang sangat kuat, apalagi kalau berhubungan dengan semakin tingginya kebutuhan pangan siswa. Kan ini kalau supportingnya dari kita menjadi pertumbuhan ekonomi gitu ya. Walaupun kalau hari libur menurut saya tidak usah juga ada produksi ya, yang makannya siapa. Barangkali itu Pak sebagai catatan penting dari saya, karena dulu mimpinya dengan IPB. Nah dulu jadi BRIN, tapi kalau nggak IPB atau kita jangan. Karena Jawa Barat itu tinggal itu menurut saya. Jawa Barat itu tinggal rakyat membuka kadae, itu aja sederhana. Nah, ini kelemahan Jawa Barat itu adalah rakyat nanti kurang buka kadae. Apalagi tren ya, tren hari ini di kalangan ibu-ibu itu sudah dengan HP ini sudah diri menjadi kelas menengah, hidupnya ini jadi senang. Itu tiap pagi itu di depan rumah saya itu 100 orang tuh ada setelah habis subuh itu, 200 orang ibu itu seragam nungguin saya keluar, selfie. Kalau saya sih secara pribadi saya senang dikunjungin tiap pagi, cuman nggak produktif di Raja Baru ini, nggak produktif. Barangkali itu Pak Profesor atau non. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Pak Gubernur dan ini yang berbahagia dan beberapa pejabat di lingkungan Prof yang ada di Polri dan juga para deputi yang ada pada ini. Terima kasih Kang Gubernur atas waktunya untuk bisa bersilaturahmi.
potensi justru mengembalikan kesuburan tanah dulu sekali. Karena sekarang tanah itu sudah tidak mengandung cacing lagi, sudah susah cari cacing. Kalau dulu orang takut bertani karena cacing, sekarang saja udah nggak ada. Karena tanah sudah kayak gurun aja, kita keluar tanah sudah kayak gurun. Itu kan sehingga di dunia ini sekarang yang paling penting adalah regeneratif agriculture. Dan memang di Bappenas sekarang ini sudah menjadi mampu dan dengan sekarang kita dorong agar agriculture mengembangkan pertanian kesehatan tanah ini menjadi faktor. Karena mau bicara pertanian apapun kalau tanah sudah nggak subur juga. Jadi menjaga kesuburan itu investasi lebih murah daripada investasi teknologi untuk mengatasi ketidaksuburan. Jadi sekarang kita harus jaga betul kesuburan itu, karena kalau sudah nggak subur maka butuh teknologinya butuh mahal lagi, itu seperti yang disampaikan tadi. Jadi ongkos untuk mengkonservasi itu lebih murah daripada ongkos mengatasi bencana, betul kan ya? Betul. Nah itulah saya kira pandangan Kang Budi sama saya tadi banyak sekali. Kita mencoba bagaimana alam ini kan harus menyatu dengan kita. Jadi alam sebagai salah satu inspirasi budaya, karena alam itu mengajarkan kepada kita tentang diversity keragaman. Alam mengajarkan kita tentang kesatuan interdependence. Alam mengajarkan kita tentang kejejaring. Alam itu mengajarkan kepada kita tentang kehidupan. Bahwa kita sebagai makhluk sosial juga harus seperti alam bekerja. Jadi kenapa hutan di hutan itu nggak berkumpul, tapi dan gede-gede dan enak-enak. Alam bekerja dengan baik, karena ketergantungan kejejaring. Kan nggak ada perintah penyerbukan oleh serangga, nggak ada yang merintah, semua sangat tergantung, otomatis saja. Ikan di laut nggak ada yang semangat, Enak ikannya. Gede-gede, karena alam bekerja. Ikan paus yang dikasih pelet gede. Dan jadi kita tuh saya kira pakai inovasi pariwisata untuk mengenalkan tentang bagaimana inovasi-inovasi yang berbasis dari how to learn from tadi memudahkan. Jadi apa yang dilakukan oleh rakyat, rakyat sederhana lulusan SD menggunakan teknologi dengan mudah. Tapi proses untuk itu susahnya minta. Nah, sekarang ini sudah ditemukan Pak untuk mendeteksi prediksi. Tadi saya lihat ada resultan cabai tumbuh kamera bisa diprediksi kira-kira dia akan tumbuh bagus atau enggak. Masih dengan ini kan petani SD itu kan bisa pakai ini, tapi untuk bisa merumuskan algoritma itu kan rumit sekali, busuknya macam-macam. Jadi memang tugas riset, bagaimana riset yang kita lakukan bisa digunakan oleh orang yang karena mungkin ketika itu bisa. Jadi itu bisa berhasil yang bermanfaat itu benar sangat tinggi dan kemudian meskipun bisnisnya sulit sekali ya. Nah jadi betul insya dengan kolaborasi ini kita akan bisa saling menghubungi ya, dan itu kita sangat berharap nanti usaha bisa menjadi salah satu pionir karena kami punya visi untuk membangun rumah inovasi Indonesia. Kemudian daerah itu rumah inovasi daerah, bisa positifnya tidak ada perguruan tinggi, pemprov, perusahaan dan sebagainya bisa bersatu untuk proses hilirisasinya bisa lebih cepat dan kemudian dan bahkan membutuhkan banyak startup baru dan sebagainya. Jadi karena persoalan daerah itu kan memang sumber inovasi, tapi Jawa Barat kaya inovasi karena banyak perguruan tinggi. Nah sekarang kita berharap untuk Jawa Barat bisa menjadi leading lagi banyak untuk memberi contoh gubernur lain, produksi lain, karena kekayaan intelektual ini sangat banyak sekali. Dan sekarang kita sama-sama kan kita bervisinya tidak hanya ngurusin Jakarta, kita harus sebanyak mungkin daerah. Kalau daerah itu berkembang, tentu ekonomi akan sangat bagus sekali. Sehingga sekarang kajian daerah dan di Jawa Barat provinsi apa bisa begini. Saya demikian kan, terima kasih banyak atas dukungannya. Kita bisa sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Saya pagi, kalau memang sudah ada bibit yang hasil riset, kita langsung develop, kemudian nanti perpanjangan produk, nggak apa-apa usah dijual. Nanti Pemda Jawa Barat membuat anggaran untuk penggandaan atau memperbanyak benih.
dan nanti lebihnya dibagikan kepada para petani. Kan ini kan bicara, nggak ada masalah. Walaupun uangnya sudah banyak dipotong, kita masih bisa utang lagi. Nah itu yang kedua, barangkali dari sisi logika sebenarnya kopi terbaik itu kan yang di atas ketinggian 1.200 per hektar yang suhunya sekian. Nah akhirnya orang mencari kopi terbaik dengan cara apa? Menebang pohon, menanam kopi. Ya kan, karena pohonnya ditebang, kopinya ditanam, ya suhunya turun. Gitu. Makanya kopinya tidak yang terbaik lagi. Mungkin nanti juga terjadi, nanti kita tidak akan lagi ada kentang. Karena kentang kan di daerah dingin, Nah kemudian waktu awal punya besar, makin lama makin kecil karena tanahnya makin tidak subur, dihajar oleh pestisida dan pupuk. Kemudian mereka makin naik karena di sini sudah tidak subur, orang kentang kan naik lagi turun sampai Cikure. Makanya saya sekarang mencegah, ya nanti kalau Cikurenya sudah selesai, ini kentangnya nggak ada. Jadi makanya saya ngomong 350 tahun dijajah, kok masih utuh 80 tahun merdeka secara PHC. Nah ini sebenarnya sebuah refleksi agar kita hari ini kerja dengan BRIN ini adalah mengembalikan kembali. Dan tidak ada cara lain Pak, kecuali gitu kan, kecuali membangun ekosistem. Saya berikan contoh aja. Hari ini sapi jaraknya dilepas, semua dikandang. Nah, sehingga sawah itu ada yang berak. Karena sawah itu nggak ada berak sapi, nggak ada berak api hari ini. Bersih kalau dulu itu sawah itu penuh dengan berak sapi, gitu loh. Kemudian bicara persoalan kolam, saya tukang melihara ikan saya kecil. Dulu kan nggak dikasih pelet, tapi ikan masuknya gede-gede, kan? Itu pakai botol. Ternyata dulu kita kan, bayangin hari ini kita BAB itu menjadi sesuatu yang berdampak ekonomi tinggi. Kita kan harus bikin sepitek, kalau set yang mahal dibikin gitu loh, gitu kan? Dulu mah gampang, kita tiap pagi itu menjadi sumber produksi makan, ya kan? Oh, gitu kan? Tidak kabarong, dijubur. Nah, ini saya canda ya, saya canda nih. Ini pasisen satu ini kan dulu pernah nggak lama? Nggak pernah. Pasisen satu tuh lagi nih di sini, nah di sini ikan masnya nungguin gitu kan. Ikan masnya itu udah lapar, udah lapar. Udah lapar ikan masnya ini, udah lapar banget. Pak ini pasisten itu yakin montol terus sabar lautnya tak kaluhur, langsung digegel, dicebur, langsung si pasisten goblok lautnya sama waduk. Tepuk tangan dan ketawa. Nah ini kan pengetahuannya termasuk Pak BRIN nanti saya ingin disosialisasikan BRIN nanti dengan SD dan SMP loh. Karena harapan kita kayak interaksi membangun mengembalikan ekosistem SD dan SMP. Jadi nanti saya ingin lagi mengembalikan saya nanti anak yang melihara domba mengembala akan saya kasih beasiswa. Ini harus anak-anak kita ini, anak saya itu pinter ngajar ini yang itu dari YouTube aja, tapi urusan domba anak ngertiin. Wah ngerti ini. Bayangin pikiran anak kita yang dulu waktu saya SD kelas 4 itu yang diomongin sapi, kemudian muding, hari ini dinosaurus. Kan pengennya boneka dino, habis dino ayah di labubu, kan mau apa ya? Ini kan kekacauan pikiran yang membuat miskin pikiran anak. Labubu. Nah dulu itu anak-anak usia SD kelas 6, kelas 1, SD kelas 2 itu yang diomongin itu laut emas, kamu gede jadi hantu, domba anukan, sapi anakan. Itu yang diomongin itu ekosistem. Hari ini itu acara di YouTube aja boneka labu dan mereka beli, tetapi di balik itu kita mengalami kekeringan yang luar biasa. Nah ini kan cara ya, cara nanti kita BRIN itu nanti kita
kita bikin beasiswa untuk anak-anak yang satu peternak dan kemudian meneliti Pak. Kita bukan loh, kita bikin sayembara. Kita bikin sayembara penelitian bagi anak-anak usia SD, usia SMP, SMA Pak, untuk membangun inovasi di berbagai bidang. Tahun 2026 kita bikin sayembara itu Pak. Berhadiah 100 juta beasiswa. Kita siapin. Ini kan kita siapin sayembara, nanti rumusannya dari BRIN aja dong. Inovasi termasuk berbagai kegiatan Pak, ada mahasiswa biar semuanya berinovasi. Dan kita beritahu juga ke BRIN bahwa tim pengawas infrastruktur di Jawa Barat hari ini diserahin ke mahasiswa. Kita ngelokasikan beberapa puluh miliar agar mereka punya kemampuan keuangan untuk kuliah dengan baik, tetapi di balik itu mereka melakukan tindakan perguruan ini dengan mengukur aspal, mengukur bangunan, bicara. Untuk itu saya ucapkan terima kasih hari ini, karena ini efisiensi Pak, kita tidak pakai protokol atau MC. Hari ini kita akan ada penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara Pemprov Jabar dengan BRIN. Mudah-mudahan kita sepaham bahwa teknologi yang tertinggi adalah teknologi kembali lagi ke semesta alam. Itu ajaran universal. Dan dalam tradisi Sunda, kalau tadi Bapak kembali ke bumi, dalam tradisi Sunda setiap tahun itu harus dilaksanakan dua bumi. Dan setiap hari manusia harus melakukan sedekah bumi. Sedekah. Memberi sedekah. Nah kita ini sedekah itu tetapi Pak molor. Namanya itu sedekah. Itu sedekah bumi kan, domba kemudian kencing di tanah sedekah bumi, sapi ekosistem sedekah bumi. Nah ini yang ke bumi ini yang sedekah ini tidak ada lagi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.